Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah sholatan wa salaman daimaini midababil mulkillah wa ala ali washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, tak terasa kita semua sudah masuki bulan suci Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh rahmat dan juga keberkahan. Nah, keberkahan di bulan Ramadan ini bisa jadi karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, atau di bulan ini terdapat amalan khas yaitu puasa di bulan Ramadan. Nah, kita sebagai umat Islam tentunya tidak menginginkan pahala dari ibadah kita, pahala dari amalan kita, pahala dari puasa kita itu terbuang sia-sia. Nah, maka bagaimana cara kita menjaga agar pahala dari puasa kita bisa maksimal dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi dalam kitab Maqasidus Shaum karangan Syekh Izzuddin bin Abdissalam disebutkan bahwa ada 5 adab bagi orang yang berpuasa, yaitu salah satunya dengan menjaga hati dan juga lisan dari perbuatan dolim dan juga maksiat. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, khamsun yuftirna shaima al-ghibatu wan namimatu wal kadibu wan nadaru bisyahwati wal yaminu al-kadibatu. Yang artinya khamsun yuftirna shaima, ada 5 hal yang dapat menggugurkan pahala orang yang berpuasa. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ghibah. Nah, jadi apa sih yang disebut dengan ghibah? Jadi ghibah itu adalah ketika kita membicarakan orang lain sementara orang tersebut tidak ada di sekitar kita, dan apabila orang yang kita bicarakan tersebut mendengar hal yang kita bicarakan, maka ia tidak ridho dan ia tidak suka, maka itu dapat dikatakan sebagai ghibah. Nah, jadi kita harus dapat menghindari perilaku ghibah di bulan Ramadan ini, karena dalam Al-Quran sendiri juga disebutkan bahwasanya ghibah termasuk perbuatan yang tercela, bahkan diibaratkan seperti kita memakan bangkai dari saudara kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua apa yang dapat menggugurkan pahala dari puasa kita? Yaitu yang kedua adalah wan namimatu, adu domba. Nah, jadi adu domba ini contohnya seperti kita memprovokasi pihak A dan memprovokasi pihak B, sehingga kedua pihak ini menjadi bertengkar dan juga bermusuhan, itu dinamakan sebagai adu domba. Kemudian yang ketiga adalah wal kadibu, yaitu berbohong. Nah, Nabi Muhammad SAW sendiri memerintahkan kita untuk kita berkata dengan jujur, dan juga memerintahkan kita untuk berbicara apa adanya, dan melarang kita untuk berbicara dusta dan juga berbicara bohong. Nah, dalam kitab lain juga disebutkan bahwa makna dari wal kadibu ini bisa diartikan juga sebagai dengan menggunjing, dengan berkata kasar, dengan kita mengatai orang lain dan sejenisnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat adalah wan nadaru bisyahwati, kita melihat hal yang haram atau melihat seseorang dengan syahwat. Nah, apa sih yang dianggap sebagai melihat dengan syahwat? Nah, apabila kita melihat perempuan atau kita melihat laki-laki dengan syahwat, itu dapat menggugurkan pahala kita dalam berpuasa. Kemudian yang terakhir ada wal yaminu al-kadibatu, yaitu sumpah palsu. Nah, sumpah palsu di sini biasanya ada beberapa kata seperti wallahi, billahi, tallahi, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi dalam 5 hal ini kita sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah sendiri untuk dapat menghindarinya di bulan Ramadan, agar nantinya apa? Agar nantinya puasa, ganjaran dari puasa kita, ganjaran dari amalan kita ini bisa maksimal dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, marilah kita manfaatkan momentum Ramadan ini dengan menebar kebaikan dan juga menebar kedamaian, dan juga kita hendaknya menjaga hati dan juga lisan kita dari perbuatan yang buruk, perbuatan dolim, dan juga perbuatan maksiat. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin.
seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi adzan, jadi aman dong. Ngawur, adzan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa adzan di masjid, TV dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih ala madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di distro Darul Hidayah. Buruan, Ji. Oke, OTW order.